teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok antologi cerpen yang berjudul Senyum yang Hilang di Balik Jendela. Cerpen kami bertema pandemi COVID-19. Kami terdiri dari 4 orang yang bernama Andi Nur Azizah, Bunga Anila, Novia Violina, dan Zarina Linda. Cerpen kami terdiri dari 8 judul cerpen. Yang pertama, 1. Halte Bis karya Zarina Linda. Kedua, Melawan Covid Jelang Sidang Skripsi karya Zarina Linda. Ketiga, Kesempatan Dalam Kehempitan karya Andi Nur Azizah. Keempat, Monolog karya Andi Nur Azizah. Kelima, Senyum yang Hilang karya Novia Violina. Keenam, Di Depan Layar karya Novia Violina. Ketujuh, Di Balik Jendela karya Bunga Anila. Dan yang terakhir, kedelapan, Time Traveler karya Bunga Anila. Senyum yang Hilang, cerita pendek karya Novia Violina. 2020, begitu penulisan dari tahun ini. Tahun dimana bumi yang ku kenal selama 25 tahun ini jatuh sakit dan tidak melihatkan senyum di wajahnya. Seolah ia merintih kesakitan dan menangis menahan perihnya luka. Perkenalkan, aku anak tunggal yang hidup mandiri tanpa kedua orang tua dan seorang barista di salah satu coffee shop. Banyak yang bertanya, mengapa aku sangat mencintai pekerjaan ini. Tak jarang, mereka yang bertanya menyangkut pautkannya dengan jenis kelamin. Terkadang aku geram dan menimpali kembali pertanyaan mereka dengan nada sedikit membentak. Emang salahnya apa seorang wanita menjadi barista? Tanyaku. Aku sudah menjadi barista selama 1,5 tahun di kota Surabaya, yang kala itu aku masih duduk di bangku kuliah. Saat libur panjang tiba selama 3 bulan, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota pahlawan tersebut. Selama bekerja menjadi barista di kota Surabaya, aku memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat kopi. Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang padat. Banyak pusat perbelanjaan dan perusahaan-perusahaan di sini. Sehingga banyak pula orang-orang dari berbagai daerah yang merantau ke sini untuk mengadu nasib. Kembali lagi ke ceritaku selama menjadi barista di sana. Dengan bermodal pengalaman dan keterampilan, aku menjelajahi berbagai coffee shop di kota Surabaya untuk menjadi barista. Aku mendapat banyak teman, entah itu teman kerja atau teman yang sengaja aku datangi saat ia sedang duduk sendiri menikmati kopinya. Kala itu aku sangat menikmati pekerjaanku di kota itu. Sampai pada akhirnya, aku memasuki semester akhir di bangku kuliah, yang membuat aku harus fokus dengan skripsiku. Karena hal itu, aku memutuskan untuk berhenti bekerja dan menuntaskan segala urusan dengan perkuliahan. Perkuliahanku sudah tuntas, gelar pun sudah kuraih. Namun, aku tetap mencari pekerjaan sesuai dengan kecintaanku, yaitu menjadi seorang barista. Namun kali ini berbeda. Aku mencoba membeli sebuah kamera Canon dari hasil tabunganku selama bekerja. Lalu aku mencoba memfoto beberapa tempat kopi beserta kopinya dan mempostingnya di sosial media. Aku terkejut dan tidak menyangka bahwa banyak yang menyukai hasil karyaku itu. Bahkan ada yang berniat untuk membelinya kemudian dicetak.
Di tahun 2019, aku kembali ke Samarinda, meninggalkan semua teman-temanku di kota pahlawan itu. Di Samarinda, aku mencoba mencari pekerjaan menjadi seorang barista dan seorang fotografer kopi. Kemudian aku diterima kerja di salah satu coffee shop di Samarinda. Banyak perbedaan yang kurasakan, mulai dari penikmat kopi dan sistem pekerjaannya. Namun aku tetap mencoba untuk memahami perbedaan itu, hingga pada akhirnya aku terbiasa dan dapat beradaptasi dengan perbedaan itu. Sampai pada akhir tahun 2019, terdengar berita bahwa terdapat virus yang berasal dari negeri tirai bambu. Lalu tersebar berbagai video di media sosial yang memperlihatkan beberapa orang di negara tersebut tergeletak di jalan-jalan. Sangat mengerikan, ucapku dalam hati ketika menonton video tersebut. Ledakan kembang api pun mulai terdengar ketika memasuki pukul 12 malam, yang menandakan bahwa sudah memasuki tahun 2020. Banyak harapan dan doa pastinya yang diucapkan hampir semua orang di tahun yang baru ini. Musik-musik dengan volume keras menghantam gendang telingaku. Aroma sedap dari jagung dan ayam bakar menancap di hidungku ketika aku menarik nafas. Aku sangat menikmati malam itu sampai lupa kalau pagi harinya aku harus bekerja kembali. Setelah selesai acara, aku membasuh wajah, kaki, serta tangan dan mengganti pakaianku yang beraroma asap pembakaran arang. Sebelum tidur, aku juga mengucapkan harapan yang baik dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, salah satu harapan itu adalah memiliki pasangan. Hari demi hari kujalani sampai tidak terasa sudah memasuki bulan Maret di tahun 2020. Bulan di mana negaraku diserang virus yang aku ceritakan sebelumnya. Virus itu bernama Corona. Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Betapa mengerikannya virus ini, hingga negara Indonesia memberlakukan pandemi untuk mencegah jumlah pasien yang tertular virus ini. Adanya pandemi ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap segala aspek, terutama ekonomi. Coffee shop tempatku bekerja tidak seramai biasanya, sehingga aku memutuskan untuk berhenti dan kembali ke Surabaya. Setiba di sana, ternyata dugaanku salah. Surabaya tidak lebih mengerikan dari Samarinda. Segala sesuatunya berubah. Aku tidak mengenali kota ini lagi. Pukul 10 malam, semua orang dipaksa untuk tidak berkeliaran di luar rumah lagi. Hal itu berpengaruh terhadap penghasilan coffee shop di sini yang biasanya sebulan mencapai penghasilan sekitar 10 juta lebih. Sekarang semenjak adanya pandemi menurun dan hanya mendapat penghasilan sekitar 7 juta saja. Info tersebut aku dapatkan dari salah satu teman yang kebetulan mempunyai coffee shop cukup ramai sebelum pandemi. Karyawan swasta banyak sekali yang dipecat karena tidak mengimbangi penghasilan dan pengeluaran, termasuk salah satu temanku yang juga berprofesi sebagai barista. Ia dipecat dan coffee shop tempat ia bekerja pun tutup sampai tidak tahu kapan kembali akan dibuka. Sungguh merugikan sekali pandemi ini, geramku dalam hati. Niatku yang kembali ke sini ingin menambah keterampilan, tetapi terhalang karena beberapa coffee shop tidak memperbolehkan untuk menambah pekerja. Hal ini membuat aku kembali lagi ke kota tepian. Aku membandingkan suasana di sana dan di sini. Ternyata sama saja, sulit untuk mendapat pekerjaan. Pandemi ini membuatku muak. Aku kesulitan untuk mendapat pekerjaan.
dan kesulitan ingin berpergian kemana-mana. Sehingga selama pandemi ini, aku hanya membantu beberapa teman yang meminta tolong untuk memfotokan produk olahan mereka. Terkadang mereka membayarku, dan terkadang hanya lontaran terima kasih yang kudapat. Sama-sama, ucapku membalasnya. Bulan berganti dengan cepatnya. Pandemi ini tidak kunjung beranjak pergi dari kursinya. Sampai pada hari ini, di bulan Oktober, di mana 2 bulan lagi akan berganti tahun. Semua orang mempertanyakan perihal pandemi ini kapan berlalu. Banyak pahlawan kesehatan yang gugur karena virus ini. Harapan dari semua orang di dunia ini adalah virus ini cepat berakhir dan menghilang. Keadaan kembali normal dan baik-baik saja. 2 kota yang aku singgahi memiliki kriteria yang berbeda sebelum adanya pandemi ini. Namun, ketika adanya pandemi ini, seolah keduanya memiliki kriteria yang sama. Yang jelas, duniaku sedang tidak baik-baik saja. Ia sedang sakit, dan kita masih berusaha untuk menyembuhkannya dan menumbuhkan senyum di wajahnya. Kembali hingga hari ini. Semoga di esok hari ia membaik dan tidak ada duka lagi yang terlihat ketika kelopak mata terbuka dengan